Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang soleh dan soleha di sekolah MI Sa'adatud Dharain, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah begitu banyak macam kenikmatan yang bisa kita rasakan hingga sekarang ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatunya. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semua dapat menjalankan kegiatan ibadah suci di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Sholawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan baginda besar kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga kita di akhirat kelak dapat syafaat daripada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sudah Buela bacakan di atas tadi artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 18. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan waktu lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala, yakni bulan suci Ramadan. Di antara kalian pasti ada mungkin kelas 1, ada yang masih berpuasanya belum full sampai maghrib, tidak masalah, tidak apa-apa, masih dalam proses belajar. Yang jelas kewajiban berpuasa ini sudah harus kalian pelajari dan laksanakan mulai sedini mungkin. Untuk anak-anakku yang berada di kelas atas, kelas 4, 5, dan 6, mungkin sudah tidak perlu Buela tanyakan lagi. Pasti puasanya sudah sampai 1 hari full atau sampai maghrib, ya. Tinggal apa? Tinggal ditingkatkan lagi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Seperti apa? Jangan lupa sholat tarawihnya, ya. Itu sudah harus selesai. Sudah harus melaksanakan sholat tarawih dengan kesadaran sendiri, tidak perlu lagi diingatkan oleh orang tua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini di kultum kita kali ini Buela menyampaikan beberapa hal tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan segala sesuatunya itu pasti ada maksud dan tujuannya, begitu banyak manfaatnya, dan juga ada batas waktunya. Bagaimana kita mengisi batas waktu yang sudah Allah tentukan tersebut? Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita khususnya sebagai manusia sudah diberikan batas waktu oleh Allah kapan kita dilahirkan dan kapan kita akan dikembalikan atau kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada saat kapan itu batas waktu itu diberikan? Ketika kita masih di dalam kandungan ibu, ketika usia kandungan ibu 4 bulan, maka Allah sudah memberikan waktu, sudah memberikan batas waktu. Kapan waktunya kita dilahirkan ke muka bumi ini, kapan waktunya kita kembali menghadap Allah Sang Pencipta. Ya, puasa pun sama, ada waktunya. Tidak 24 jam, tidak 1 hari penuh kita berpuasa, tetapi ada batas waktunya. Kapan puasa itu dimulai? Pada saat terbit fajar. Akhirnya puasa kapan? Hingga tenggelamnya matahari. Apalagi belajar. Belajar pun sama, ada waktunya. Kapan belajar itu? Di sekolah, kalau ke sekolah mulai pukul 6:30 dan selesai jam 2 kurang. Nah, ada waktunya juga. Ada siang, ada malam, ada pagi. Allah pasti berikan batasan waktunya. Lalu, apa maksudnya? Allah memberikan batasan waktu kepada makhluknya, kepada kita terutama. Maksudnya adalah supaya kita tidak menjadi atau supaya kita tidak disebut sebagai manusia yang merugi. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu selalu ada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapa saja orang yang tidak merugi itu? Orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Itulah yang disebut dengan orang yang tidak merugi ketika di dunia. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sesuai dengan firman Allah tadi di dalam Quran surat Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 tadi, maka sebaiknya waktu yang sudah Allah berikan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini, pergunakanlah dengan hal-hal yang baik. Di usia kamu yang masih sangat muda, yang masih sangat belia, sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan baik yang dapat kalian lakukan. Dari hal-hal yang kecil saja. Contohnya, selalu mendengarkan nasihat orang tua, selalu mengikuti apa perintah orang tua, bersikap hormat dan patuh kepada orang tua, berkata santun kepada siapapun, bersikap sopan dengan siapapun. Ini mulai dari hal-hal yang kecil. Jika kita sudah memulainya dalam hal-hal yang kecil, maka nanti akan terbiasa. Dan ketika sudah menjadi terbiasa, insya Allah kalian merasakan nanti di akhirat betapa begitu banyaknya pahala yang sudah kalian kumpulkan dimulai dari sejak kecil ini. Anak-anakku yang soleh dan soleha, batas waktu yang Allah berikan kepada kita dan kaitannya dengan usia atau umur kita, tentulah tidak ada yang tahu kapan akhir hidup kita di dunia. Hanya Allah lah yang tahu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah yang dapat Bu Ella sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk Bu Ella sendiri dan umumnya untuk kalian semua. Bu Ella minta maaf, Bu Ella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.